mantap saya. Iya, saya lantai. Ya. Dah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haja Nur Maherwati MM selaku tim penilai kinerja kepala sekolah pada hari ini. Selamat datang Ibu di SD Negeri 173 Palembang, 9 Oktober 2000. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang kinerja kepala sekolah pada bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Adapun profil kepala sekolah, nama saya Yumi Ningsi, NIM 1984 1220 2006 04 2006. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Palembang pada tanggal 20 Desember 1984. Pangkat penata tingkat 1 golongan 3D. Nama suami Mas Abdul Hamid. Nama anak ada 4, Dimas Gaza Hanifah, Mas Adi Fadlan, Mas Muhammad Demi Rahman, dan Mas Sakib Al-Hafiz. Nah, baik Bapak Ibu, ini profil sekolah kami. Sekolah kami terletak di Jalan RW Mongen Sidi, Lorong Jadi, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Ini data sekolah kami. Sekolah kami mempunyai NPMS itu 10609409. Alamat dari yang tadi, Jalan RW Mongen Sidi, kemudian Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, terakreditasi C. Jadi masih C Bu Nurma kemarin, padahal sudah berusaha tapi tetap C. Mungkin nanti next time Ibu, insya Allah. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mengambil rubrik kami itu memandu perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum ke sini memandu perencanaan pembelajaran ini terkait dengan rapot pendidikan. Nah, di sini memandu perencanaan pembelajaran adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran kita itu berjalan secara efektif dan terarah. Dalam hal ini, proses ini melibatkan berbagai tahapan yang saling terkaitan. Jadi mulai dari kita menetapkan apa tujuan, kemudian kita juga melakukan terakhir itu penilaian dan juga evaluasi. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum ke sini kita buka dulu rapot pendidikan ya. Kita kembali ke sini dulu. Nah, ini rapot pendidikan kami Bapak Ibu. Di tahun 2023, rapot pendidikan kami itu ada nilai B-nya, baiknya itu pada karakter murid, kondisi keamanan sekolah, dan kondisi kebinekaan sekolah. Nah, kemudian ada 2 yang sedang, itu literasi dan kualitas pembelajaran. 1 yang merah, itu pada kemampuan numerasi murid. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ada sedikit peningkatan. Peningkatannya pada kompetensi literasi sebelum yang kuning Bapak Ibu, ini menjadi hijau, sudah mulai baik. Selanjutnya pada kualitas pembelajaran sedang, ini tetap sedang. Sedangkan pada numerasi di sini ada merah kurang. Ini alhamdulillah berangsur dengan membaik, itu menjadi baik. Jadi pada posisi ini kami melihat kualitas pembelajaran kami masih sedang. Jadi ini yang kami ambil, jadi ini yang akan kami tingkatkan pada RHK kami. Jadi sebelumnya kami sudah konsultasi komunikasi juga dengan sebuah guru, akan ditingkatkan ke RHK-nya yang ini loh. Jadi kualitas pembelajaran kita. Untuk itu kemarin pada saat mengambil itu fokusnya itu kualitas pembelajaran. Jadi semua guru juga sudah fokus ke kualitas pembelajaran. Jadi saat kita ambil observasi pun kita menetapkan ini kualitas pembelajaran kita yang akan kita tingkatkan, jadi Bapak Ibu ya. Nah, ini kualitas pembelajaran kita itu kaitannya juga dengan KSP sekolah. Kurikulum Satuan Pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar dan sebagai acuan seluruh penyelenggara pembelajaran di Satuan Pendidikan. Itu yang sifatnya dinamis dan fleksibel. Dibuat oleh sekolah berdasarkan karakteristik dan kebutuhan sekolah. Jadi ini KSP ini juga kerjasama kita semua warga sekolah.
Jadi kita meminta masukan semua. Jadi bukan kepala sekolah yang menetapkan, bukan hanya guru, tapi apa yang kita inginkan untuk sekolah kita seperti itu. Mungkin kita buka rubrik, Bu? Enggak? Rubrik dulu ya. Oke, silakan. Ya, siap. Jadi kita kembali buka dulu sebentar, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pada rubrik dalam memandu perencanaan pembelajaran ini yang kami sampaikan saja. Jadi pada rubrik ini yang kami target perilaku kami itu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu poin kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Selanjutnya poin ketiga itu, kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke slide kita.
Bapak Ibu, di sini kualitas pembelajaran pada rapat pendidikan itu mencakup beberapa aspek penting yang dapat diukur untuk menentukan seberapa efektif proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini terkait dengan rapat pendidikan juga kita mengacu pada visi sekolah kita. Di sini visi sekolah terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya cerdas, berjiwa sosial, serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian visi sekolah kita, mungkin kalau dari visi-visi sekolah ini, mungkin kami mau meningkatkan itu di poin keempat, membina insan memiliki kemampuan akademik dan non-akademik, karena kaitannya dengan kualitas pembelajaran kita. Nah, selanjutnya tujuan sekolah. Di sini tujuan sekolah kita adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini kita akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik guna untuk meningkatkan prestasi murid kita baik akademik maupun non-akademik. Nah, sub-indikator yang akan ditingkatkan atau dibenahi itu ada 3. Yang pertama itu metode pembelajaran, yang kedua manajemen kelas, dan yang ketiga dukungan psikologis. Karena di sini poinnya tadi kualitas pembelajaran. Jadi 3 poin ini. Pada metode pembelajaran itu tidak identifikasi dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian itu kita variasikan metodenya. Itu dengan menggunakan dengan kolaborasi kelompok, dengan inquiry dan sebagainya. Kemudian kita aktivitas praktis. Kita ajak aktivitas, bisa dengan eksperimen, dengan presentasi, dengan simulasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita evaluasi berkelanjutan. Gunakan penilaian formatif selama proses untuk menilai pemahaman murid dan menyesuaikan metode pembelajaran yang diperlukan. Nah, di sini manajemen kelas. Dalam manajemen kelas yang pertama kita aturan dan harapan. Apa sih yang kita inginkan untuk anak didik kita? Jadi buat dulu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Selanjutnya pengaturan ruang kelas. Atur tempat duduk siswa, bentuk kelompok atau mungkin bentuk U, dan mungkin kita simulasikan siswa kita dengan lebih baik lagi. Selanjutnya pengelolaan waktu, merencanakan jadwal pembelajaran yang efisien dengan waktu yang cukup, baik untuk diskusi, praktik maupun refleksi. Selanjutnya juga responsif terhadap dinamika kelas. Jadi amati interaksi siswa kita. Kalau misalnya duduknya seperti ini mungkin tidak efektif, kita ubah lagi. Jadi kita amati. Kita gunakan teknik manajemen yang positif. Jadi jangan sampai siswa yang tidak fokus kita biarkan duduk di situ-situ lah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kita butuh dukungan. Jadi kita juga butuh mendukung siswa kita. Berikan dukungan psikologis kepada siswa kita untuk membangun hubungan baik, ciptakan hubungan positif dengan siswa agar merasa nyaman. Kemudian kita luangkan waktu untuk mendengarkan mereka. Jadi anak didik itu perlu kita luangkan waktu. Lingkungan belajar yang aman. Pastikan siswa merasa aman untuk mengekspresikan pendapat. Jangan mereka takut dihakimi, jangan takut disalahkan, tapi kita kasih waktu. Gak apa-apa nak salah seperti itu. Nanti kita belajar lagi. Ini loh yang benarnya seperti ini. Kemudian dukungan emosional. Kenali tanda-tanda kecemasan pada siswa kita. Berikan dukungan seperti teknik relaksasi, mungkin teknik stop kalau dalam CGT itu. Kemudian kita ajak ice breaking dan sebagainya. Kemudian juga kita promosi kemandirian. Kita dorong siswa kita untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Kita berikan kesempatan untuk memilih topik yang mereka sukai. Nah, baik Bapak Ibu, di sini visi-visi sekolah kita sudah terpajang di sekolah. Kemudian pemimpin atau staf kita juga sesuai dengan kompetensinya. Jadi yang guru kelas ya kita tempatkan sebagai guru kelas, yang memang basicnya agama kita tempatkan sebagai guru agama dan sebagainya. Nah, ini gerakan literasi sekolah 173. Di sini kita fokuskan di awal pembelajaran itu untuk membaca dulu. Jadi kita membaca 5 menit di awal, 5 menit di jam istirahat, dan 5 menit itu setelah pulang sekolah. Jadi nanti kita tanyakan pada 2 minggu selanjutnya apa buku yang dibaca tadi, bagaimana kesimpulannya. Nah, di sini penggunaan media dan sumber belajar ini juga penting Bapak Ibu untuk menggunakan media dan sumber belajar. Untuk menarik itu harus ada media Bapak Ibu. Jadi tanpa media mungkin anak bosan mendengarkan kita jadi guru di kelas kita. Nah, ini media pembelajaran. Memilih media pembelajaran yang menarik, informatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Kemudian sumber belajar itu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan, baik itu buku teks, jurnal, website, video. Kalau zaman sekarang sudah sangat banyak Bapak Ibu. Melalui jurnal, YouTube itu sudah menjadi media pembelajaran. Kemudian di sini ada integrasi teknologi, manfaatkan teknologi. Teknologi itu gunakan untuk yang bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran sekarang lebih enak. Kamu ngajar, kamu share. Mungkin orang lain nonton bisa mencontoh kamu. Jadi amal kita malah lebih banyak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini manfaatkan teknologi untuk memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan interaksi dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Mungkin ini yang kita lakukan. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini pada pembelajaran Bu Nova kelas 6. Nah, di sini pada pembelajaran kelas 6 itu kalimat efektif diberikan game. Jadi melalui game permainan ada tombol itu dibagi kelompok, 2 kelompok A dan B, itu memencet tombol, siapa yang duluan mencet tombol. Nanti ada soal yang dibacakan. Jadi dari menjawab soal itu sudah selesai satu, yang orang depan balik ke belakang. Selanjutnya orang kedua dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga dengan ini game yang mungkin simpel, tapi juga menarik. Melalui kertas yang dibuat bola, dilempar-lempar ke teman-teman. Nanti setelah selesai musik, stop. Yang itu yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekolah kita lebih efektif, kelas kita lebih menarik seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi simpel tapi mungkin menyenangkan. Yang ini pakai kertas Bapak Ibu, iya bisa. Nah, di sini kemudian yang terakhir itu kita lakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Jadi setiap akhir pembelajaran kita lakukan penilaian Bapak Ibu, baik itu kognitif, psikomotor maupun afektif. Jenis tesnya bisa tes tertulis, kuis, itu bisa juga dengan presentasi atau demonstrasi, bisa juga afektif itu melalui observasi atau portofolio. Tujuannya itu untuk mengetahui pemahaman konsep, kemudian mengetahui kemampuan praktik, kemudian juga mengetahui sikap dan nilai yang ada pada peserta didik kita. Nah, ini baik Bapak Ibu, ini adalah supervisi akademik berbasis coaching. Ini juga kita lakukan melalui pra-observasi. Jadi kita tanyakan di depan apa yang akan dilakukannya, bagaimana persiapannya untuk melaksanakan observasi. Jangan datang langsung di kelas. Kemudian observasi kita lihat pada saat pembelajaran apa yang dilakukannya di kelas itu. Nah, kita awasi pada saat pelaksanaan. Kemudian selesainya juga kita lakukan pasca observasi. Kita tanyakan kembali, refleksi apa sih yang telah dilakukan tadi, sudah sesuai belum dengan tujuan yang hendak dicapai tadi. Jadi kita tanya kembali. Nah, di sini juga ada kegiatan survei lingkungan, belajar dan PMM. Ini juga mungkin akan kami tingkatkan Bu untuk meningkatkan rapor pendidikan sekolah kami. Selanjutnya ini ada program kita juga, ada peta pengetahuan dan keterampilan. Itu program ini itu kalau bisa kita melatih kemampuan anak didik kita. Setidaknya belum sampai ke tingkat yang lebih baik, setidaknya di sekolah dia sudah terbiasa, sudah mandiri dahulu, sudah tidak takut lagi untuk maju ke depan. Sini kemudian kita lakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Kita refleksi sudah benar belum, sudah bagus belum, dan kita lakukan perbaikan. Ini pelajaran Pak Eki. Pak Eki itu guru PJOK ada di sini. Yang lain itu mau ada saya ambil lupa. Jadi Pak Eki ini pelajarannya itu PJOK, tapi bisa diajak dengan bernyanyi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma PJOK gerak mungkin langsung ke lapangan, tapi bisa dengan musik, dengan nyanyi, kita ajak joget itu bisa.
Jadi Pak Eki itu malah naik kategori ikut gerak jadi Bapak Ibu. Jadi bisa semua. Ya, tidak ada yang namanya tidak bisa. Nah, setelahnya kita lakukan refleksi. Di sini kita refleksi bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan tadi itu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini akhirnya kita kesimpulan dengan memadukan metode pembelajaran yang efektif, manajemen kelas yang baik, dan adanya dukungan psikologis yang positif, maka dapat menciptakan pembelajaran yang holistik dan mendukung perkembangan siswa kita secara maksimal serta mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ada sedikit pantun. Bu Imas makan ikan, ikan dimakan bersama Bu Nurma. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan ilmunya. Baik, satu lagi Bapak Ibu, pergi ke pasar bersama Bu Nurma, membeli ayam dan sayur katu. Terima kasih pada semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mungkin waktunya Masih ada 5 menit ya, masih ada. Baik Bapak Ibu, waktunya masih ada. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan kegiatan di sekolah kita terkait kualitas pembelajaran atau metode pembelajaran tadi. Mungkin saja boleh. Silakan saja. Baik, terima kasih Bu Joni. Dari yang Ibu Komar tadi, alhamdulillah seluruh guru-guru kita mulai mengembangkan diri. Alhamdulillah juga dengan adanya PMM juga banyak kan guru-guru sudah mengikuti berbagai macam webinar, seminar maupun mengikuti program dari Kemdikbud. Saya juga ingin membawa tentang manajemen kelas juga, teman-teman sudah melakukan mencoba untuk membangun suasana kelas yang baik, dan juga setiap pelaksanaan pembelajaran juga selalu teman-teman melakukan ice breaking sehingga pembelajaran menjadi lebih lebih menghangatkan suasana. Jadi anak-anak sudah masuk ke ranah pendidikan, tidak ke ranah belajar, tidak lagi mengalami hal-hal yang mungkin merasa terbebankan seperti itu. Karena kita juga seperti yang mungkin didapatkan dan juga sebagai mungkin sebelumnya pernah mengikuti guru penggerak bahwa dalam pembelajaran kita diminta untuk selalu membuat murid-murid itu layaknya seperti bermain, tapi tidak melampaui dari hal-hal yang pembelajaran seperti itu. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang mungkin membangun suasana kelas itu lebih kondusif dengan yang baik itu tentang metode pembelajaran kita, baik juga tentang suasana kelas dan juga dukungan psikologis yang disampaikan tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan Bu. Yang penting intinya alhamdulillah dalam kepemimpinan Ibu selalu memberikan hal-hal yang positif kepada kami sehingga teman-teman juga bisa mengikuti apa-apa yang mungkin selalu kita bahas di dalam rapat. Mungkin saja Ibu. Ya, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Janhadi. Jadi Bapak Ibu ya, alhamdulillah kata Pak Janhadi tadi, jadi di kelas itu sudah dilibatkan siswa, sudah diajak siswa untuk bermain sambil belajar, ice breaking juga, kemudian ada juga kita dukungan psikologis. Alhamdulillah, semoga kedepannya sekolah kita bisa maju Pak Jan ya, bisa. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu, kalau Pak Jan ini kemarin ikut guru konten kreator Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah, jadi guru kita juga meningkatkan kualitasnya. Jadi bukan cuma kita untuk di kelas, tapi juga untuk pengembangan diri kita. Kemudian ikut juga kemarin membatik. Jadi di sini juga dia sudah mengembangkan bakatnya, ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yuk Bapak Ibu lain ada lagi mau menceritakan atau berbagi pengalaman? Pak Aki? Iya, satu kali lagi. Pak Bu Leni boleh, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Putra Subianto. Kebetulan saya guru mapel PJOK. Waktu pembelajaran di kelas kemarin juga saya pada pasca observasi kemarin melakukan SPK dengan materi pembelajaran gerak manipulatif. Bagaimana? Dipraktekkan Pak. Jadi kita bisa
baik. Nah, kebetulan dari pembelajaran itu ada gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, sama gerak manipulatif. Kebetulan saya melakukan ice breaking tambah-tambahan dengan menggerakkan gerak tubuh. Misalnya saya contohkan satu ditambah satu sama dengan dua, dua ditambah dua sama dengan empat, empat ditambah empat sama dengan delapan, delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke. Mungkin dengan cara itu siswa akan lebih tertarik untuk melakukan gerak dasar mereka, karena gerak dasar non lokomotor itu gerak dasar tidak berpindah tempat seperti menekuk, meliuk, secara tidak langsung mereka sudah melakukannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Pagi dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Bapak Eki ini merupakan P3K baru di sekolah kami Bapak Ibu. Jadi baru mungkin berapa bulan Pak Eki? 3 bulan. Saya bilang 3 bulan di sekolah kami, tapi alhamdulillah langsung penyesuaian dan langsung bisa. Jadi saat dia matematika seperti itu, hebat ya Pak Eki, matematika bisa dijadikan untuk PJOK. Kemudian nyanyi satu lagi yang tadi itu dijadikan nyanyian apa Pak? Lagi-lagi kalau nggak salah. Atau apa? Gerakan lokomotor yang lagunya dibuat lagu seperti itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itulah pemaparan dari sekolah kami SDB 173 Palembang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.